Tahun ini menjadi sangat spesial. Natal yang berharga kini semakin sakral. Tidak ada gemerlap lampu, tidak ada kesibukan sana-sini. Sederhana, indah bersama. Walau jauh, namun tetap dekat berlabuh. Natal bersama keluarga tercinta. Natal di rumah saja. Natal dari hati yang menyembah. Memaknai Natal, bukti kasih Allah kepada kita umatnya. Ia mau kita terus dekat, bersamanya melekat erat. Yesus datang membebaskan kita. Yesus datang melepaskan kita dari dosa yang menjerat, dari maut yang mengikat. Ini hatiku, Tuhan ini rumahmu. Natal setiap waktu, Natal di hatiku. Selamat Natal, saudaraku. Buat penyertaanmu, kau berikanku urapan baru, kau pulihkan hidupku. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan cukup bagiku, betapa besar kasih-Mu. Pujian bagimu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Bapa yang tercurah di dalam hidupku. Segala hormat pujian bagimu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Bapa yang tercurah di dalam hidupku.
Shalom Alahim. Salam damai sejahtera. Biar damai sejahtera ada di dalam rumah kita, ada di dalam hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Tanpa terasa ini sudah waktunya minggu terakhir di bulan Desember. Waktu begitu cepat berlalu dan kita tidak terasa ada di penghujung tahun 2020. Tapi di dalam segala hal biar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segalanya boleh terjadi, tetapi biarlah kita semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan biar saat ini kita satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan melalui ibadah online saat ini. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Dan tanpa terasa waktu saat ini memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Begitu nyata pemeliharaan dan kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, suka dan duka silih berganti, tetapi biarlah kami boleh melekatkan hati kami kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada Yesus. Kami percaya untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami, memberikan kekuatan, memberikan tenaga, memberikan kuasa, dan kami memiliki pengharapan dan iman di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah pada saat ini. Biar Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menjamahkan setiap kami di tempat kami masing-masing. Tuhan boleh menjamahkan setiap kami. Kuasa dan urapan Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa urapan-Mu Tuhan yang terus memulihkan akan kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman isi hati-Mu Tuhan. Bapak Silas Bela, urapi hamba-Mu dengan urapan yang tidak terbatas. Dan biarlah isi hati-Mu Tuhan, Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan kami diberikan kekuatan, kami diteguhkan iman kami. Kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja mengurapi setiap kami, memperbaharui setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang bersyukur katakan amin. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur di dalam segala hal. Ajar kami mengerti segala kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia
Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluas sekalian alam. Karena daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus. Kan Dia terus memberikan kepada kita iman mengalahkan dunia ini. Dia menolong kita supaya kita menghadapi dunia dengan iman, dengan doa. Maka hari ini Tuhan mau bicara kepada kita seluruh jemaat Tuhan mengenai solusi menghadapi tantangan. Apa solusi menghadapi tantangan? Solusi menghadapi tantangan melalui doa dan pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi, solusi menghadapi semua macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini melalui doa dan pertolongan Roh Kudus. Lalu dikatakan dalam Kisah 4, pada saat jemaat waktu itu, Petrus dan Yohanes dimasukkan dalam penjara, ditangkap, masukkan penjara, dan diancam supaya jangan beritakan Injil, jangan beritakan tentang nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes berani. Kamu boleh melarang, tapi kami tidak mau taat kepada manusia, kami mau taat kepada Tuhan. Itulah Petrus dan Yohanes. Akhirnya jemaat mendoakan Petrus dan Yohanes yang menghadapi tantangan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31. Inilah doa jemaat mendoakan Petrus dan Yohanes yang menghadapi tantangan karena dilarang beritakan Injil tentang nama Yesus Kristus.
Yuk, Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Doa jemaat. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk beritakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itulah cara jemaat menghadapi tantangan. Mereka berdoa bersama-sama, minta 3 hal. Pertama, Tuhan berikan pada hamba-hamba keberanian beritakan Injil, harus berani beritakan Injil. Yang kedua, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, minta kesembuhan dari Tuhan supaya semua tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus penyembuh itu. Yang ketiga, adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jemaat minta tanda mukjizat supaya semua tahu bahwa Yesus Kristus melakukan segala perkara mukjizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan menjawab doa jemaat dengan mencurahkan Roh Kudus. Pada saat jemaat berdoa minta 3 hal ini, Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus turun sehingga menggoncangkan tempat mereka berdoa. Tempat mereka berdoa goyang karena Roh Kudus. Roh Kudus turun memenuhi mereka semua, dan tempat di mana mereka berdoa goyang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka pergi berani beritakan Injil. Sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berani beritakan Injil. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi menghadapi tantangan itu melalui doa dan pertolongan Roh Kudus. Sama seperti hamba Tuhan Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Suatu ketika Raja Ahab, Raja Israel, marah kepada Elia. Dia berusaha untuk menangkap Elia, membunuh Elia. Gara-gara Elia inilah maka Israel dilanda oleh kehausan atau kekeringan 3,5 tahun. Tidak ada hujan. Ini gara-gara Elia ini. Waktu Raja Ahab ketemu dengan Elia, Ahab mengatakan begini, Elia, gara-gara kamu maka Israel mengalami tantangan begini, kekeringan. Elia bilang, bukan saya, kamu dan istrimu Isabel. Karena kamu itu menyembah Baal. Kamu meninggalkan Tuhan, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Lalu kamu menyembah kepada Baal. Sampai seluruh Israel menyembah kepada Baal. Makanya Tuhan marah, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu Elia katakan kepada Raja Ahab, kumpulkan di dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. Elia mengatakan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal dan yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja Isabel. Jadi Elia mengatakan, kumpulkan seluruh umat Israel naik ke Gunung Karmel. Bawa juga 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Bawa semua, kita mau perang tanding di atas Gunung Karmel. Siapa yang benar? Apakah Baal atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel? Lalu Raja Ahab mengumpulkan seluruh Israel naik ke atas Bukit Karmel. Kemudian Elia menghadapi 850 nabi Baal dan Asyera. Elia sendiri menghadapi tantangan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi 850 nabi Baal dan Asyera menghadapi Elia sendiri. Lalu Elia mengatakan, silahkan kamu bikin persembahan kepada Tuhan dulu. Lalu kamu mulai berdoa, panggil Baal, turunkan api dari langit, minta kepada Baal. Kalau memang Baal itu Tuhan, panggil supaya Baal menurunkan api dari langit, membakar persembahan ini. Lalu Nabi Baal dan Asyera membuat persembahan itu, dan mereka mulai berkeliling, panggil Baal, Baal turunkan api dari langit, membakar persembahan ini. Mereka berteriak-teriak, nggak ada api. Bahkan mereka menoreh-noreh badannya sampai berdarah-darah, minta supaya Baal turunkan api dari langit, membakar. Tapi tidak ada api. Sampai sore hari
Elia mengatakan, ayo panggil lagi itu Baal, mungkin dia sedang istirahat, mungkin sedang jalan-jalan. Elia mengejek mereka. Tidak ada api turun. Akhirnya Elia yang maju. Elia mengatakan, sekarang bagian saya. Elia maju ke depan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa akulah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu dia. Jadi waktu Elia sore hari maju ke depan, dia katakan, sekarang ini mesbah, ayo siram dengan air, bikin parit sekitarnya, kamu penuhi dengan air. Lalu parit dipenuhi dengan air. Lalu Elia bilang, ayo siram lagi tuh persembahan itu dengan air, basahin terus. Sesudah selesai, Elia mulai maju dan berdoa kepada Tuhan. Dia katakan begini, ya Tuhan Allah Abraham, ayat 36, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa akulah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini doa Elia. Lalu dia katakan di ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Bayangkan, itu api bukan api biasa itu api Roh Kudus. Sampai air, batu habis dibakar. Itu bukan api biasa, itu api Roh Kudus. Jadi doa Elia itu, dia Tuhan dengan turunkan api Roh Kudus yang membakar semua persembahan Elia. Sampai air, kemudian batu, semua habis dibakar dengan api Roh Kudus dari surga. Itu dia. Akhirnya semua rakyat mengatakan, ayat 39, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Akhirnya seluruh umat Israel mengatakan, Tuhan dialah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, itulah Allah, bukan Elia, bukan Baal dan Asyirah. Di situ deh. Jadi Elia ditolong Tuhan malah doa. Pada saat Elia berdoa, Tuhan jawab doa Elia melalui Roh Kudus. Api Roh Kudus turun membakar persembahannya Elia. Dan seluruh Israel mengatakan, dialah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, itulah Allah. Ini doa Elia. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, 17 dan 18, ini doa Elia. Yakobus pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Elia berdoa sehingga hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Kenapa? Karena Tuhan marah kepada Israel menyembah Baal. Tuhan marah. Lalu Elia berdoa, 3,5 tahun hujan tidak turun. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kemudian Elia berdoa. Pada saat Elia berdoa, baru Tuhan turunkan hujan dari langit. Sesudah Elia memperoleh kemenangan, semua Nabi Baal Asyirah kalah. Lalu Elia mulai berdoa, turun hujan. Sampai mulai mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia, ya.
doa daripada Elia. Elia ditolong melalui apa? Melalui doa. Roh Kudus menolong Elia, api Roh Kudus menolong. Juga di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 17 mengenai Yosafat. Raja Yosafat saat itu, Raja Yehuda, ya, Raja Yehuda Israel. Ya, ada 3 pasukan mau menghadapi, mau datang menyerang Yosafat, Raja Israel. 1 pasukan Moab, pasukan Amon, dan pasukan Meunim. 3 pasukan raksasa bergabung mau menyerang Yosafat. Yosafat takut. Apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat masuk ke bait Allah. Seluruh orang Israel suruh masuk ke bait Allah semua, termasuk anak-anak. Masuk ke bait Allah lalu mereka berdoa di situ. Karena Yosafat tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kita menghadapi laskar yang begini kuat dan besar sekali ini. Mereka berdoa. Nah, mulailah Yosafat berdoa. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ini doa daripada Yosafat. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Tuh, Yosafat katakan, Tuhan kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini, 3 pasukan raksasa. Lalu Yosafat bilang, hanya mata kami tertuju kepadamu, karena kami yakin Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami, mengalahkan mereka. Itulah doa daripada Yosafat. Ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus bernubuat melalui Yahasiel. Dia mengatakan, jamkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan, ini firman Roh Kudus kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi ini doa daripada Yosafat, sehingga Roh Kudus yang menolong Yosafat. Roh Kudus bilang, jangan takut Yosafat dan Israel, jangan. Bukan kamu yang berperang, Allah yang berperang. Pasti mereka kalah semua. Dan benar, waktu Yosafat dan seluruh Israel berdiri di situ, ternyata semua tentara, 3 pasukan tentara ini, pasukan Moab, Amon, dan Meunim, semua sudah mati. Akhirnya Yosafat dan Israel merampas semua jarahan. 3 hari lamanya merampas jarahan, sampai yang mereka bawa itu lebih daripada yang mereka bawa itu. Banyak sekali. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya pertolongan daripada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong Elia. Roh Kudus menolong Yosafat, sehingga doa mereka dijawab melalui Roh Kudus. Dalam Habakuk 3:13 dikatakan, Habakuk 3:13, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Itu. Jadi Roh Kudus berjalan maju menyelamatkan umat Tuhan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, bukan kita yang menghadapi masalah. Roh Kudus berjalan depan kita, menghadapi masalah, memberikan kita kemenangan. Kemenangan atas masalah itu hanya Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, semua janji Allah terjadi bagi kita. Ya. Apa janji Allah? Luar biasa. Semua janji Allah kepada kita digenapi melalui Roh Kudus. Kristus artinya orang yang diurapi Roh Kudus. Adalah jaminan semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus, supaya semua janji Allah kita dapat melalui Roh Kudus yang mengurapi kita. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Itu dia. Dalam Roma 8 ayat 26 dan 27.
mengenai doa Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa melalui kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus yang berdoa melalui kita menghadapi tantangan itu dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan dikatakan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah mengatakan bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Maka Allah menjawab doa Roh Kudus itu. Bukan kita yang berdoa, Roh Kudus berdoa melalui kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Tuhan jawab doa itu karena Roh Kudus. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Daud mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya dengan surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi semua orang, semua umat Tuhan yang penuh Roh Kudus, doanya dijawab Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya menang terus. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu penuh Roh Kudus supaya doa kita dijawab Tuhan, terus menerus dijawab. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 22 ayat 46. Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tak tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu tidur? Ayo bangun berdoa supaya kamu jangan jatuh pencobaan, jangan kamu kalah. Yesus suruh muridnya berdoa supaya jangan kalah. Jadi hanya dengan doa kita memperoleh kemenangan. Ayat Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jaga berdoa, ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Berjaga berdoa supaya kamu luput dari semua masalah yang kamu hadapi. Seperti katakan di dalam Habakuk 4 ayat 6. Hanya Roh Kudus. Habakuk 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria katakan kepada Zerubabel begini, bukan karena kekuatanmu Zerubabel, bukan keperkasaanmu, engkau bisa membawa umat Israel dari kerajaan Babilonia masuk ke Yerusalem, bangun bait Allah di situ. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memulangkan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali kepada Yerusalem, membangun bait Allah di sana. Itu Roh Kudus, bukan Zerubabel. Zerubabel hanya sebagai alat. Makanya kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita penuh Roh Kudus, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam lagu ini, kita menghadapi masalah, tantangan, kekelaman, tapi kita nggak usah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hanya dengan berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Berkat Tuhan melimpah kepada kita terus menerus. Mari jemaat Tuhan, kita banyak berdoa, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kita,
Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Hanya Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 5 mengatakan, Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Hanya Roh Kudus. Saya minta jemaat Tuhan, kita selalu minta supaya kita penuh Roh Kudus. Itu yang paling utama. Minta Tuhan Yesus supaya Tuhan terus memenuhi kita Roh Kudus, supaya doa kita dijawab oleh Roh Kudus. Supaya doa kita dijawab melalui Roh Kudus dan kita beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita minta doa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana. Terima kasih Bapa untuk firman-firman-Mu. Rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semuanya. Mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu itu dalam lubuk hati kami. Sempurnakan firman-Mu itu dalam lubuk hati kami, Roh Kudus. Roh Kudus, ingatkan kami firman-Mu. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat, kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu haus, rindu diurapi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menolong kami berdoa dan doa kami dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyelesaikan semua masalah kami melalui doa dan urapan Roh Kudus. Seperti kami sekarang Tuhan haus rindu untuk diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Supaya Roh Kudus mengurapi kita, sehingga Roh Kudus menolong kita berdoa dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Hosana, Hosana. Angkat tangan ke atas. Tuhan Yesus, Engkau lihat kami umat-Mu Tuhan, mengangkat tangan kepadamu. Kami semua haus rindu diurapi dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus tolonglah kami. Kami minta Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, mengurapi kami semua, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, memberikan pada kami kekuatan, tenaga, kuasa memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Roh Kudus, mohon Tuhan Roh Kudus mematikan semua kedagingan kami, supaya kami hidup dan roh dipimpin oleh Roh Kudus. Oh Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan. Kami minta urapan yang dahsyat kepadamu, turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang kencang, bahkan lidah-lidah api hingga atas kami. Oh pembalama katakan terma, oh terma. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosana pembalama, ilah pembalama katakan nama, urapan pembalama katakan nama, idamnya firman pembalama kata, uria sangka nama, Hosana haleluya nama, ilah pembalama katakan, Hosana haleluya, Hosana, urapan mana, ilah pembalama katakan, Hosana nama, ilah pembalama katakan, haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa dari saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kami semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan Yesus.